Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Kita sekarang sampai pada subtema 4 ya. Bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlistnya. Dengan menggunakan playlist, pembahasan akan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, setiap video ada halamannya, jadi nyarinya mudah. Tema berapa, halaman berapa ada keterangannya. Oke, nah link dari playlist ini ada di kolom deskripsi, di atasnya kolom komen. Ya, kalian cari di situ. Oke, kita langsung akan bahas. Orang-orang tinggal di tempat berbeda. Ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di desa. Semua orang menginginkan lingkungan yang bersih. Lingkungan bersih membuat tubuh sehat. Lingkungan kotor membawa penyakit. Bekerja samalah menjaga lingkungan tetap bersih. Tuhan mencintai orang yang menjaga lingkungan. Ya, kebersihan adalah sebagian dari iman, seperti itu. Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Ya, jadi kalau ingin kita sehat, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah hidup bersih. Ya, selain makan makanan yang bergizi dan istirahat teratur, olahraga teratur juga, ya. Kebersihan salah satu. Nah, ayo membaca. Lani bercerita ya tentang bekerja sama. Lani bercerita tentang bekerja sama menjaga lingkungan. Bacalah dengan nyaring. Bekerja sama menjaga lingkungan. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Harus setiap hari memang menjaga lingkungan itu ya. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Wah, luar biasa. Sudah banyak pohon dibersihkan setiap hari, saluran bersihkan setiap hari. Karena daun-daun itu bisa menyumbat ya. Nah, di halaman rumah tidak ada air tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Itu baru keren. Ya, ini Siti sama Lani sedang menyiram bunga. Bunga harus siram setiap hari. Keluarga Siti tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Ya. Amati teks bekerja sama menjaga lingkungan. Jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan satu kalimat tentang rumah Siti. Gunakan kalimat kata-katamu sendiri. Rumah Siti bersih dan asri. Rumah Siti bersih dan asri. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Mengapa Siti menanam banyak pohon? Agar udara terasa sejuk. Udara menjadi sejuk. Sejuk. Karena pohon menghasilkan oksigen adalah gas yang kita gunakan untuk bernafas. Selain itu, pohon juga membuat suasana menjadi sejuk, ya, menjadi lebih dingin, jadi lebih nyaman, ya. Beritahu temanmu tentang rumahmu, gunakan kata-katamu sendiri, ya. Rumahku, ya, sejuk karena ada banyak pohon, ya. Rumahku dihiasi dengan bunga-bunga yang indah. Yang indah. Selain sejuk, keindahannya juga bisa kita dapatkan. Misalnya di pohon kita tempeli bunga anggrek, ya. Terus bunga-bunga itu kan juga bisa menghasilkan oksigen, ya. Atau di pot-pot dikasih bunga, ya. Lingkungan rumahmu kotor, bagaimana perasaanmu? Merasa tidak nyaman. Tidak nyaman. Lingkungan yang kotor memang membuat perasaan tidak nyaman,
Ya berjalan di lantai yang kotor, kaki rasanya tidak nyaman gitu loh, gak enak gitu ya. Nah, ungkapan pemberitahuan isinya memberitakan sesuatu, misalnya Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Lani memberitahu bahwa Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Ya, ungkapan pemberitahuan. Ya, ini ungkapan pemberitahuan. Lani memberitahu bahwa Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Amati teks bekerja sama menjaga lingkungan, garis bawahi ungkapan pemberitahuan. Ya, ungkapan pemberitahuan akan kita garis bawahi dengan warna biru. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Pemberitahuan ini ya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Ya. Di halaman rumah tidak ada genangan air. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Ini semua adalah ungkapan pemberitahuan. Keluarga Siti tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Ya, kami menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Ya, nah, ini kalimat-kalimat pemberitahuan. Ya, ternyata semuanya adalah kalimat pemberitahuan ya. Ya. Siti selalu menjalankan aturan di lingkungan rumah. Ya. Amati gambar aturan menjaga lingkungan berikut ini. Beri tanda centang jika menunjukkan aturan, beri tanda silang jika tidak menunjukkan aturan. Membuang sampah di tempatnya menunjukkan aturan. Ini juga membuang sampah di tempatnya menunjukkan aturan. Wah, kalau ini membuang sampah di sungai tidak menunjukkan aturan. Tapi kalau membersihkan sungai menunjukkan aturan. Membuang sampah di taman tidak menunjukkan aturan. Siti dan Lani selalu menjaga kebersihan lingkungan. Tuliskan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Membuang sampah di tempatnya. Sampah di tempatnya. Ya, kemudian kita lihat di sini. Di sini adalah membersihkan selokan atau membersihkan saluran air. Saluran air. Ya. Yang tidak ada di gambar tapi ada di cerita tadi, masih ada tempat menyapu halaman setiap hari. Setiap hari. Ayo mengamati. Dayu sangat mencintai lingkungan. Dayu menemukan dia sangat mencintai lingkungan. Dayu menemukan kemoceng rusak di gudang. Dayu ingat pesan Bu Guru. Kita harus menjaga lingkungan, misalnya dengan memanfaatkan barang rusak. Dayu mengajak Siti memanfaatkan kemoceng rusak. Mereka membuat kerajinan bersama. Amati gambar berikut. Ini kemoceng rusak. Terus bulu-bulunya diambil. Ya, lepaskan bulu ayam dari kemoceng. Cuci bersih dengan air sabun. Bilas dan jemur di panas matahari. Jika sudah kering, bulu ayam siap digunakan. Nah, kita gunakan untuk apa ini? Amati karya kerajinan berikut ini. Wah, untuk hiasan pensil, untuk topi, untuk kok. Wah, dapatkah kamu membuatnya? Bisa dong, ya. Tinggal menyusun di pensil ya, bisa. Ya. Apakah kamu memiliki ayam di rumah? Punya enggak ya? Kalau tidak punya bilang saja tidak, enggak apa-apa. Tidak, misalnya. Apakah kamu mempunyai burung atau angsa? Ya, mungkin iya, mungkin tidak. Kalau iya bilang iya, ya. Kalau tidak ya bilang tidak. Tidak semua orang memiliki. Ya. Kalau di desa banyak yang memiliki ya. Nah, kumpulkan bulunya yang rontok, cucilah bulu tersebut sampai bersih, gunakan bulu tersebut untuk berrekreasi, ya.
Ya, bagi yang tidak bisa menggunakan kemucing yang rusak. Ya, atau minta bulu ayam dari tetangga ya yang rontok. Dayu menghias pensil dengan bulu ayam. Dayu bekerja sama dengan teman-temannya. Amati langkah-langkah berikut. Siapkan bulu ayam, ya. Bulu ayam, pensil, lem, kain panel atau pita, ya, dan gunting. Biarkan lem di sekeliling berikan lem di sekeliling pensil bagian atas. Jadi bagian atas dari pensil itu kita kasih lem, ya, bagian sininya kita kasih lem, ya. Nah, tempelkan bulu ayam pada bagian yang sudah diberi lem. Di sini tempeli bulu ayam, ditempeli bulu ayam, ya, ditempeli bulu ayam seperti ini. Nah, setelah itu tempelkan panel. Di sini kan bulu ayamnya masih kurang rapi, ditempel pita biar rapi. Ya, dengan demikian pensil sudah dihias. Cantiknya. Ya, kegiatan bersama orang tua membiasakan siswa ikut membersihkan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Jadi kalian kalau disuruh membersihkan rumah, jangan bermalas-malasan ya, harus semangat. Pembelajaran 2 sekarang. Udara terasa sejuk. Benny berkunjung ke rumah Edo. Edo memiliki banyak ayam. Wah, Edo ternyata punya banyak ayam ya. Lingkungan sekitar rumah Edo bersih. Keluarga Edo selalu menjaga kebersihan. Mereka memiliki kandang ayam yang besar, ya. Ayam-ayam itu tidak mengganggu tetangga Edo, ya, karena ada dalam kandang, ya kan. Nah, Benny dan Edo mengamati gerakan ayam. Ya, ada yang berjalan, berlari dan meloncat. Saat meloncat, ayam bertolak, melayang dan mendarat. Di sini adalah gerakan-gerakan ayam. Ada yang bisa berlari, bisa berjalan, ya kan? Bisa melompat. Ya, kalau di sini apa ini? Ya, bisa mengibas-ngibaskan sayap ya, mengibaskan sayap. Nah, kalau yang ini ngapain ini? Merunduk ya, merunduk. Ya, macam-macam gerakan ayam itu ya. Nah, Benny mencoba mendudukkan gerakan ayam. Ya. Nah, seperti ini. Kalau mendudukkan gerakan ayam, tekuk tangannya biar seperti sayap ayam gini ya. Pok 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 petok. Seperti itu suaranya. Pok 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 petok. Benny mencoba mendudukkan gerakan ayam. Apa yang Benny lakukan? Melompat. Lakukan bersama temanmu. Gunakan baju olahragamu, lakukan pemanasan terlebih dahulu, menirukan gerak ayam. Ya, kalian bisa sambil menyanyi-nyanyi. Ya, aku duwe pitik cilik, ulune blirik, cucuk kuning jengger, abang tarung mesti menang. Sopo wani karo aku, musuh pitikku. Nah, gitu ada lagunya ya. Lakukan pemanasan terlebih dahulu sambil bernyanyi-nyanyi riang ya. Benny pulang ke rumah. Ayah mengajaknya bercakap-cakap. Bacalah percakapan berikut. Dari mana Benny? Dari rumah Edo, ayah. Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Kita boleh memelihara hewan. Hewan peliharaan tidak boleh mengganggu tetangga. Kita harus menjaga lingkungan bersama-sama. Ya, boleh ya memelihara hewan asal tidak mengganggu tetangga. Ya. Itu memiliki kandang besar, kandang dibersihkan setiap hari. Hewan adalah makhluk Tuhan. Kita wajib merawatnya. Cucilah tanganmu. Di meja ada pisang rebus. Ya, habis dari luar kalau mau makan harus mencuci tangan. Nah, terima kasih ayah.
Jangan lupa cuci tanganmu sesudah makan. Baik ayah, habis makan bisa ngerebus, ya biasanya tangan kan kotor ya, cuci lagi. Nah, amati percakapan Penny dan ayahnya. Manakah ungkapan yang memberitahukan sesuatu? Ya, di sini yang memberitahukan sesuatu adalah kita boleh memelihara hewan, ya. Hewan peliharaan tidak boleh mengganggu tetangga. Ya, memberitahukan sesuatu. Ya. Beri tanda centang jika ungkapan pemberitahuan, beri tanda silang jika bukan pemberitahuan. Dari mana Benny? Ini adalah kalimat tanya. Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Ini kalimat pemberitahuan. Edo memiliki kandang besar. Ini pemberitahuan. Ibu merebus pisang untukmu. Pemberitahuan. Terima kasih ayah. Bukan pemberitahuan, tetapi merupakan respon atau jawaban atas pemberitahuan. Buatlah 5 kalimat tentang Edo. Gunakan kata-katamu sendiri. Ya, Edo memelihara ayam. Edo memelihara ayam. Ayam Edo dipelihara dalam kandang. Kandang ayam Edo besar sekali. Kandang ayam Edo besar. Ya. Edo membersihkan kandang setiap hari. Membersihkan kandang setiap hari. Edo merawat ayam dengan baik. Ayam dengan baik. Ya, kegiatan bersama orang tua membiasakan siswa agar apa yang mereka miliki tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Misalnya hewan piaraan, punya kucing, ya dipastikan tidak mengganggu tetangga. Punya ayam, dipastikan tidak mengganggu tetangga. Punya burung, dipastikan tidak mengganggu tetangga. Yang punya anjing juga ya, dipastikan tidak mengganggu tetangga. Kendaraan bermotor, elektronik yang mengeluarkan suara, jangan sampai mengganggu tetangga ya. Kita usahakan suara keras dari apa yang kita miliki itu tidak mengganggu tetangga ya. Misalnya menyalakan musik terlalu keras, jangan. Pembelajaran 3 sekalian ya, ayo membaca. Sore hari turun hujan disertai angin. Pohon berputar-putar ditiup angin. Pohon-pohon di dekat rumah Udin patah. Krak. Wah, daun-daun berserakan. Orang-orang bekerja bakti, mereka membersihkan lingkungan. Udin mengajak Edo bekerja bakti. Ada pohon patah. Warga langsung berdatangan untuk segera membersihkannya. Secara bergotong royong ya. Pekerjaan yang dilakukan dengan bergotong royong akan terasa ringan dan menyenangkan karena banyak temannya. Bacalah percakapan Udin dan Edo berikut ini. Ya. Apa yang sedang kamu lakukan, Edo? Aku baru saja menangkap ayam. Hujan sangat deras. Ayamku lepas dari kandang. Bulu ayam berserakan di mana-mana. Sekarang semua sudah bersih. Betul, Edo? Betul Edo, gitu ya. Rumah kita harus bersih. Edo, pohon di dekat rumahku patah. Orang-orang sedang bekerja bakti. Aku ingin mengajakmu bekerja bakti. Wah, kebetulan tugasku sudah selesai. Rumahku sudah bersih. Aku pamit ibuku dahulu. Kalau mau keluar, pamit dahulu ya, biar orang tua tidak mencari-cari. Amati kembali percakapan Udin dan Edo. Manakah yang termasuk kalimat pemberitahuan? Sebutkan, tulis di tempat yang tersedia. Ya.
Aku baru saja menangkap ayam. Aku baru saja menangkap ayam. Nah, itu pemberitahuan. Hujan sangat deras. Ya, hujan sangat deras. Ya. Ayamku lepas dari kandang. Ya, ayamku lepas dari kandang, pemberitahuan juga ya. Ayamku lepas. Kok jadi lepas dari kandang. Ya, ini semua pemberitahuan ya. Bulu ayam berserakan di mana-mana. Bulu ayam berserakan di mana-mana. Nah, sekarang semua sudah bersih. Semua sudah bersih. Ya, selain kalimat ini di sini masih ada yang lain, ya. Nah, itu pohon di dekat rumahku patah. Ini juga pemberitahuan ya, orang-orang sedang bekerja bakti. Pemberitahuan juga, aku ingin mengajakmu bekerja bakti. Ini bukan pemberitahuan ya. Tugasku sudah selesai, ini juga pemberitahuan. Ya, rumahku sudah bersih, juga pemberitahuan. Udin dan teman-temannya ikut bekerja bakti. Mereka menyapu daun yang gugur. Ya, ada juga bunga dan kerikil. Mereka mengumpulkannya, lalu mereka menghitungnya. Amatilah gambar berikut, hitung banyak bunga, kerikil, daun dalam kotak. Berapa banyak bunga, kerikil, dan daun dalam kotak? Kita hitung sama. Banyak sekali. Kita hitung sama-sama. Ya. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu baris ada 10. Berarti ini 10, di sini juga 10, 10, 10, 10. 10-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semuanya ada 50. Terus ditambah di sini ada 4. Jadi semuanya ada 54 ya. 50 ditambah 4 adalah 54. Kok 504 itu? Salah tulis ya. 54. Nah, ini kita hitung dengan warna merah sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masing-masing di sini 10. Ya, ini masing-masing 10 ya. Ya, kita hitung 10-annya ada berapa nanti? Ya, 10-annya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 90-an, yaitu 90 ditambah ini 1. Jadi 91. Semua jumlahnya 91. Nah, di sini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juga. 10-annya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 90-an. Berarti 90 ditambah 1, 2, 3, 4 ditambah 4 menjadi 94. Ayo berlatih, dapatkah kamu membilang seperti Udin? Bekerja samalah mencari daun gugur. Kamu dapat membawanya dari rumah. Robeklah daun menjadi bagian kecil, tempelkan pada kotak berikut. Membilanglah bersama temanmu. Ya, di sini misalnya di sini ada robekan-robekan daun. Ya. Seperti ini, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 daun. Robekan daun ya, ada 9. Nah, ini dilakukan bersama teman-teman ya.
Kita lihat di bawah. Ayo mencoba. Gunakan daun yang gugur, robek menjadi bagian lebih kecil, bagilah menjadi beberapa kelompok, bagi menjadi 10 helai setiap kelompoknya, dapat juga 20 helai setiap kelompoknya, membilanglah bersama temanmu. Kelompok daun yang banyaknya 64, ya, yang nomor 1. Kelompok daun yang 64, masing-masing robekan dikumpulkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, di sini satu kelompok. Ya. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 kelompok. Ya ini 10, 20 ya. Harus sampai 60 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60 ditambah lagi 4. 1, 2, 3, 4. Inilah kelompok. Di sini adalah 60 ya, semuanya 60, di sini 4. Semuanya adalah 64. Ya, kerjakan juga untuk yang lain. Ya, dikelompok-kelompokkan seperti ini. Ya, kamu dapat menggunakan benda lain seperti selain daun, gunakan benda yang sudah tidak terpakai. Bisa daun, bisa kertas bekas ya. Udin senang ikut bekerja bakti. Ia mengajak teman-temannya berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang aturan bagaimana menjaga lingkungan. Ya, menjaga lingkungan itu membuang sampah pada tempatnya. Salah satunya ya, terus membersihkan setiap hari. Setiap hari dan lain-lain. Ya, masih banyak yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita. Bagaimana aturan bersikap kepada tetangga? Ya, harus sopan, ramah, ya, tidak mengganggu ya, tidak, kita bisa toleransi. Nah, seperti itu. Nah, berdiskusilah dengan teman-teman dalam suasana yang akrab seperti ini, ya, duduk melingkar bersama teman-teman. Berdiskusilah seperti Udin dan teman-temannya. Semua anak harus berpendapat. Tuliskan hasil diskusimu pada sehelai kertas, presentasikan di depan kelas. Aturan di lingkungan rumahku, misalnya harus mencuci tangan sebelum makan, sesudah dan sebelum makan ya, sebelum dan sesudah makan. Ya, mencuci piring setelah makan. Ya. Piring sendiri ya setelah makan. Apalagi membersihkan kamar setelah bangun tidur dan merapikan kamar setelah bangun. Ya, kemudian apalagi aturan, misalnya tidak boleh sepatu dan sandal ditempatkan di tempatnya, ditaruh di tempatnya. Dan yang secara umum pasti membuang sampah pada tempatnya. Pada tempatnya. Ya, itu aturan-aturan di rumah. Masih banyak yang bisa dituliskan di sini. Ya. Kegiatan bersama orang tua mengajak siswa berpartisipasi dalam bekerja bakti membersihkan lingkungan rumah bersama tetangga. Ya, untuk pembelajaran 4, 5, dan 6 kita akan pelajari di video selanjutnya.
Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.